Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Prayuda. Saya mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Industri Kreatif dan Telematika, Angkatan 2017, Universitas Trilogi. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasi tentang proposal skripsi yang sudah saya buat dengan judul Automatic SI Scoring Bahasa Indonesia menggunakan Recurrent Neural Network dan Long Short Term Memory. Penelitian ini tidak luput dibantu oleh kedua dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Sylvester Dian Handi Permana, STMTI, dan juga Bapak Insinyur Yadarabullah, MKOM IPM. Baik, pada pendahuluan ini diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu pada metodologi penelitian, itu diawali dengan pengumpulan data, pre-processing data, implementasi LSTM, hasil dari AS atau Automatic SI Scoring, dan juga evaluasi sistem. Baik, diawali dengan latar belakang, di mana pada pandemi COVID-19 yang terjadi, membuat perubahan cara pembelajaran di dunia pendidikan tak terkecuali Indonesia. Pembelajaran di Indonesia sendiri sudah menggunakan pembelajaran jarak jauh atau biasa kita sebut dengan PJJ. PJJ ini menggunakan media-media daring seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan Google Form, sebagaimana media-media ini adalah platform untuk mengarahkan atau pembelajaran secara dua arah agar pemberian materi yang disampaikan oleh para tenaga pendidik dapat tersampaikan dengan baik ke peserta didik. Lalu dalam kegiatan uji kompetensi peserta didik, tidak luput juga dalam pembelajaran jarak jauh tetap mengadakan uji kompetensi, di mana tujuan dari uji kompetensi ini bertujuan untuk menguji kemampuan dari peserta didik sebagaimana kemampuan dari pemahaman materi-materi yang telah disampaikan oleh tenaga pendidik yang nantinya dipahami oleh para peserta didik dengan mengadakan uji kompetensi tersebut. Uji kompetensi tersebut biasanya menggunakan layanan Google Form yang sangat efektif dalam membantu tenaga pendidik dalam mengumpulkan jawaban peserta didik. Google Form ini biasa digunakan untuk membuat sebuah soal-soal yang menguji kemampuan siswa atau peserta didik. Namun sayangnya Google Form ini tidak dapat memberikan nilai secara otomatis untuk soal-soal yang berjenis esai. Dengan adanya permasalahan tersebut, dibuatnya lah penelitian ini untuk membuat sebuah sistem yang dapat memberikan nilai secara otomatis untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan esai. Sistem ini nantinya akan mengimplementasikan sebuah metodologi dengan nama Long Short Term Memory dan juga Recurrent Neural Network yang merupakan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi kesamaan kalimat. Baik, pada rumusan masalah, di sini terdapat bagaimana merancang Automatic SI Scoring Bahasa Indonesia dengan menggunakan arsitektur Recurrent Neural Network dan Long Short Term Memory. Lalu pada batasan masalahnya, penelitian ini menggunakan satu paragraf yang terdiri dari 1000 kata untuk dijadikan model latih dan uji. Lalu selanjutnya penelitian ini menghasilkan sistem yang dapat mencocokkan 100 jawaban responden dalam 5 buah soal. Dan yang terakhir adalah penelitian ini menggunakan jawaban yang menggunakan bahasa Indonesia. Lalu untuk tujuan penelitiannya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem yang dapat memberikan nilai secara otomatis terhadap jenis soal esai yang menggunakan arsitektur RNN dan juga LSTM. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian terdiri dari 2 poin, yaitu tenaga pendidikan, di mana pada tenaga pendidikan diharapkan membantu para tenaga pendidik, khususnya guru maupun dosen, yang akan memberikan nilai secara otomatis tanpa harus memeriksa jawaban peserta satu persatu. Lalu pada ilmu pengetahuan, menjadi bahan referensi dalam menerapkan teori dan membuktikan pemberian nilai secara otomatis dengan menggunakan RNN dan LSTM.
dalam bentuk studi kasus untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang memiliki topik yang sama. Lanjut dengan tahapan selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Pada tahapan metodologi penelitian ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini terdiri dari pengumpulan data uji dan latih, di mana data latih ini didapat dari jawaban yang diperoleh dari tenaga pendidik, ataupun saat ini digunakan adalah peneliti, dan data uji diambil dari jawaban peserta didik, atau saat ini digunakan adalah responden. Setelah data dikumpulkan, nanti akan diproses melalui pre-processing data, di mana pada tahapan ini data-data akan disiapkan sebagai model yang akan dijadikan sebagai implementasi algoritma LSTM. Setelah kedua model tersebut diimplementasikan, nantinya akan dikalkulasikan dan menghasilkan suatu nilai secara otomatis, yaitu di tahap hasil automatic essay scoring. Lalu di tahap terakhir yaitu evaluasi sistem, di mana evaluasi sistem itu adalah pengujian sebuah data real yang berbeda dari data-data sebelumnya yang digunakan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Baik, pada tahapan pengumpulan data, yaitu pengumpulan data ini terdiri dari 2 tahap, di mana tahapan pertama itu pengumpulan data latih yang didapat dari peneliti atau tenaga pendidik, lalu tahapan kedua itu pengumpulan data uji yang didapat dari responden atau peserta didik. Pengumpulan data latih ini merupakan pengumpulan data yang diawali dengan menentukan pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Jadi, pengumpulan data latih ini mempersiapkan soal-soal yang akan dijawab oleh peserta didik terlebih dahulu, dan juga mempersiapkan jawaban-jawaban yang nantinya jawaban tersebut akan dijadikan sebuah model latih pada algoritma LSTM. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang digunakan yaitu berhubungan dengan topik web development. Tujuan dari digunakannya topik web development ini untuk menguji kemampuan dasar pemahaman para responden atau tenaga atau peserta didik, di mana peserta didik diuji untuk kemampuan dasar pemahaman tentang web development atau pengembangan websitenya. Baik, selanjutnya yaitu pengumpulan data uji, di mana pengumpulan data uji ini memiliki kegiatan yang mengumpulkan data dengan cara mendapatkan data yang sudah menjadi dokumen dengan ekstensi Excel dari Google Form yang sudah peneliti buat sebelumnya. Jadi pada pengumpulan data uji ini nantinya terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom nama, nomor unik, dan juga pertanyaan. Pada kolom nama ini terdiri dari nama-nama yang mengerjakan jawaban yang telah dibuat oleh peneliti untuk mengidentifikasi siapa saja yang mengerjakan, lalu nomor unik untuk membedakan setiap nama yang memberikan jawaban, dan yang terakhir adalah pertanyaan, di mana terdiri dari 5 buah soal yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu pada tahapan pre-processing data itu merupakan kegiatan dataset yang sudah dikumpulkan sebelumnya dan merupakan proses seperti menghilangkan data dari noise atau mengubah format data. Nah, untuk pada pre-processing data penelitian ini menggunakan metode word to fact, di mana word to fact ini merupakan suatu word embedding dengan model skipgram yang bertujuan untuk memprediksi hasil keluaran yang telah diproses berdasarkan kata di sekitar current word atau data masukan pada kalimat atau dokumen. Jadi nanti kalimat-kalimat yang sudah disiapkan sebelumnya itu akan diolah terlebih dahulu pada pre-processing data ini menjadi beberapa kata-kata dalam bentuk vektor. Sebagaimana gambaran dari proses untuk pre-processing itu terdapat pada gambar yang tertera pada slide berikut, di mana pada kolom input nantinya itu terdapat variabel W dalam kurung T, yaitu current word atau data masukan yang masih berbentuk kalimat. Di sini nantinya juga akan diubah menjadi beberapa kata-kata atau disebut dengan tokenisasi. Lalu masuk ke dalam sebuah layer hidden atau layer projection, di mana pada layer ini nantinya vektor yang terdiri dari kata-kata tersebut akan dikalkulasikan dengan beberapa bobot dengan nilai random, sehingga nanti pada layer output-nya akan menghasilkan nilai
dengan skala 0 dan 1, di mana nilai 0 adalah kata yang tidak sesuai dan 1 adalah kata yang sesuai. Baik, setelah kata-kata tersebut disiapkan pada Word2Vec, nantinya kata-kata tersebut akan diimplementasikan pada algoritma long short term memory, yaitu pengembangan dari recurrent neural network yang merupakan sebuah jenis neural network. Pada dataset yang sudah disiapkan pada Word2Vec sendiri nantinya akan dimasukkan ke dalam algoritma ini, di mana pada algoritma LSTM itu memiliki 4 lapis neural network yang saling terhubung pada masing-masing lapisan hidden state-nya, di mana lapisan neural network-nya ini terdiri dari 4 kotak yang berwarna kuning, dan juga untuk yang lingkaran berwarna merah merupakan kalkulasi yang terjadi pada LSTM itu sendiri. LSTM juga memiliki 4 gate atau gerbang yang terletak pada cell state yang saling berinteraksi di dalamnya dan berfungsi meneruskan informasi dari satu hidden state ke hidden state lainnya tanpa melakukan banyak perubahan. Jadi nantinya pada dataset yang sudah disiapkan pada Word2Vec akan dimasukkan ke dalam LSTM ini akan diawali dengan proses dari XT ini, di mana XT merupakan proses masukan data awal, dan juga pada selanjutnya akan memasukkan pada gerbang sigmoid pertama, di mana gerbang sigmoid pertama ini di mana gerbang paling kiri akan menentukan kalimat apa yang akan dilupakan dan kalimat apa yang tidak akan dilupakan, atau di sini terdapat gerbang forget atau forget gate yang akan diteruskan ke dalam sebuah konteks, dalam konteks yaitu CT-1, yang dimana CT-1 ini yang akan meneruskan kalimat yang akan digunakan. Lalu pada layer kedua dan ketiga, di mana pada layer ini memutuskan informasi apa saja yang akan digunakan pada lapisan CT atau konteks yang paling atas ini. Proses ini terbagi jadi dua, yaitu gerbang sigmoid yang akan disebut sebagai gerbang masukan, di mana gerbang ini di sebelah kiri layar TAN. Lalu gerbang sigmoid ini akan memutuskan nilai mana yang akan kita perbaharui. Lalu selanjutnya pada gerbang TAN di sini akan mengkalikan hasil yang dari sebelumnya dan akan menjumlahkan dari konteks atau data yang pada dari data sebelumnya. Nanti output yang akan diberikan itu akan bernilai 0 atau 1, di mana 0 itu nantinya akan dibuang dan 1 itu akan digunakan pada layar berikutnya. Lalu yang terakhir adalah hasil automatic essay scoring, di mana pada hasil automatic essay scoring ini menggunakan algoritma Manhattan distance, sebagaimana Manhattan distance ini bertugas untuk menghitung jarak perbedaan mutlak atau absolut dengan titik sumbu antar sepasang objek. Nah, nantinya itu kedua data yang sudah dimasukkan ke dalam LSTM akan berbentuk sebuah angka-angka yang terbentuk dari vektor, dan nanti vektor dari kedua data tersebut akan dibandingkan dan dijadikan satu untuk mendapati hasil kalkulasi nilai yang didapat berdasarkan jawaban yang telah dikerjakan oleh peserta didik atau responden. Lalu yang terakhir adalah evaluasi sistem, di mana pada evaluasi sistem itu merupakan proses yang berkaitan dengan evaluasi pada setiap tahapan yang dilakukan pada model sistem berdasarkan data pengujian sebelumnya, dan mengevaluasi data yang berbeda dengan mengevaluasi proses serta tahapan yang sama dengan proses pengujian. Nah, dari evaluasi sistem ini, nantinya jawaban si peneliti atau tenaga pendidik ini yang akan pertama dijalankan dan akan dipraproses terlebih dahulu dan akan dijadikan model latih. Setelah model latih siap, nanti akan dijadikan model uji, sebagaimana nanti model uji ini akan didapat dari jawaban-jawaban responden yang sudah dipraproses data. Nanti model uji tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah sistem automatic essay scoring, yaitu dikalkulasikan dengan Manhattan distance, sebagaimana nanti sistem tersebut akan menghasilkan nilai
yang sudah dapat dikatakan secara otomatis memberikan nilai jawaban yang telah dikerjakan oleh para responden atau peserta didik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap penelitian yang telah saya bikin. Oleh karena itu, jika seandainya saya terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.